Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini untuk beribadah kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami dan yang menebus kami dari dosa. Layak dan patutlah Engkau untuk menerima segala hormat, puji, dan sembah kami. Saat ini kami ada di sini memohon dan menantikan Tuhan memberkati kami, berfirman kepada kami, dan boleh menjadi kekuatan rohani bagi kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami memohon Roh-Mu yang kudus kiranya memimpin kami saat ini. Di dalam waktu kami boleh mendengarkan khotbah, arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Demikian ya Tuhan, kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Damai, sejahtera, berkat, sukacita kiranya kita boleh terima dari Allah kita pada hari ini melalui ibadah kita bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan mencoba untuk melihat keseluruhan dari pembelajaran yang kita sudah jalani selama 4 minggu masuk minggu yang kelima ini. Saudara yang mengikuti Life on Mission, ada banyak pelajaran yang kita sudah belajar sama-sama baik melalui jurnal maupun melalui pertemuan kelompok. Dan untuk jemaat-jemaat yang belum berkesempatan ikut, saudara pun juga sudah mencicipi melalui ibadah setiap hari Minggu tema-tema yang kita bahas bersama. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat semacam rangkuman dan kita akan sama-sama belajar metode 3 lingkaran ini untuk kiranya menjadi satu alat yang memperlengkapi kita untuk boleh membagikan berita Injil. Saudara, Injil itu memiliki satu alur cerita. Kalau kita mau katakan bahwa Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan satu sejarah karya penebusan Allah atas dunia. Maka kita boleh melihat memang Alkitab ini dan keselamatan yang ada di dalam Alkitab sebagai satu rangkaian perbuatan Allah di dalam sejarah yang disebut sejarah keselamatan. Jadi Injil itu kalau kita mau lihat di dalam bentang sejarah keselamatan, maka Injil itu memiliki plot, memiliki storyline, memiliki alur kisah yang kita bisa lihat secara garis besar di dalam 4 bagian. Yang pertama adalah penciptaan. Ya. Yang kedua, silakan tolong ditampilkan. Yang kedua adalah kejatuhan, fall. Kemudian berikutnya adalah penebusan, redemption. Dan pada akhir sejarah dunia ini, Allah akan memulihkan dunia ini menjadi baru kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi langit dan bumi yang baru. New creation. Akan di-restore semuanya kembali dari yang telah rusak. Saudara, ini adalah plot daripada Injil. Ya, sejarah penebusan Allah, kita melihat ini sebagai satu kisah penebusan. Ini adalah God story. Ya, kisah dari Allah. Yang kemudian di dalam pembelajaran kita, Three Circle itu dibuat agak lebih sederhana sedikit. Silakan, boleh ditampilkan slide berikutnya. Dimulai dari rancangan Allah. Kemudian dari situ kita ke lingkaran yang kedua, kerusakan. Dari kerusakan, kemudian kita melihat ada pengharapan, yaitu di dalam Injil. Dan dari Injil inilah kita memiliki pengharapan bahwa kita akan kembali dipulihkan menurut atau sesuai dengan rancangan Allah. Dan kalau kita mau lihat di dalam kaitannya dengan tadi, ya, plot itu dalam bentuk linear, ini dalam bentuk three circle, ya.
lingkaran begitu. Dari 3 lingkaran ini kemudian membentuk satu kaitan begitu ya dalam sirkular. Kita bisa melihat sebenarnya rancangan Allah itu adalah creation ya atau penciptaan. Dan kita melihat kerusakan sebagai fall atau kejatuhan. Dan kita melihat Injil itu adalah redemption, penebusan. Jadi sebenarnya ini adalah satu kerangka berpikir yang kita semua umat Tuhan perlu paham. Bahwa inilah sebenarnya God's story bagi kita semua. Inilah God's story di dalam seluruh histori, dalam sejarah dunia dan manusia. Nah, sekarang kita mau sama-sama akan mempraktekkan, saudara ya, story ini, sejarah penebusan ini, Injil keselamatan ini di dalam metode yang kita sudah belajar, yaitu 3 lingkaran. Ya, boleh minta tolong Pak Stanley, saya dibantu oleh Pak Stanley ya untuk mensimulasikan hal ini. Dan mohon bantuan juga dari saudara, jadi kita dalam kesempatan ini sama-sama kita akan praktek belajar begitu ya. Walaupun saudara tidak ikut program, saya memikirkan bahwa mungkin saudara belum ada kesempatan untuk ikut pembelajaran Life on Mission, tapi at least saudara hadir dalam ibadah. Saya rindu kita semua bisa mencicipi sedikit ya. Kalau saudara-saudara yang sudah ikut di dalam pertemuan kelompok kemarin, kita semua sudah mempraktekkan simulasi ini. Saudara, di hadapan saudara ada kertas putih, saudara ambil, silakan, saudara masing-masing bisa ambil kertas putih. Dan saudara yang butuh alat tulis, saudara angkat tangan, supaya nanti rekan-rekan Asyar boleh membantu ya untuk mendistribusikan alat tulis kepada saudara. Silakan, boleh angkat tangan supaya bisa dilihat. Sama yang tulis. Ya. Oke. Siapa yang masih membutuhkan alat tulis? Ya. Jadi kita akan lakukan simulasi ini bersama-sama, perlahan-lahan saja. Tapi paling tidak kita boleh mengerti bagaimana kita mempresentasikan berita Injil melalui alat sederhana, yaitu 3 lingkaran ini. Alat ini sederhana karena sebenarnya hanya lingkaran-lingkaran dan arah panah atau anak panah saja, ya. Baik. Saudara, di bagian agak kanan, saudara boleh gambar bentuk lingkaran. Mau lingkaran penuh atau lingkaran agak oval, silahkan. Ya, saya gambar seperti ini kira-kira ya. Tidak perlu perfect, saudara. Ini lingkaran yang lonjong. Ya, nggak apa-apa. Mau lingkaran yang sempurna juga silahkan. Saudara, sudah? Buat semua? Kalau saudara sudah, saya akan, memang jadi saudara hanya mengikuti simulasi sambil menggambar, walaupun bukan saudara yang menjelaskan. Ya, karena kita tidak mungkin memang sama-sama kita saling menjelaskan. Nanti saudara bisa belajar, praktekkan nanti di rumah ya, penjelasannya atau narasinya. Saudara, saya menggambar, pertama setelah kita menggambar lingkaran ini, kita gambar seperti garis-garis retakan. Ya, garis-garis retakan. Oke,
Saya mulai. Kita semua hidup di dunia di mana kita menyaksikan penderitaan, kerusakan terjadi di mana-mana. Hari ini kita masih ada di dalam kondisi pandemi. Artinya dunia ini dunia yang penuh dengan virus dan sakit penyakit. Setiap hari rumah sakit penuh dengan orang-orang yang sakit. Dunia ini juga penuh dengan konflik dan peperangan. Sampai hari ini kita pun tahu perang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi keseluruhan hidup umat manusia. Kita tahu dunia ini juga penuh dengan kejahatan, kriminalitas ada di mana-mana. Dan kita tahu setiap hari manusia meninggal dunia, entah berapa banyak. Artinya penderitaan, kesakitan, kematian adalah realita dunia yang kita semua tidak mungkin bisa sangkali. Apakah dunia yang seperti ini adalah dunia yang memang sudah seperti ini sejak awal mulanya? Jawabannya tidak demikian. Saya sekarang menggambar lingkaran yang berikutnya, lingkaran yang pertama. Sorry. Saya terpindah sebentar. Ya. Sesungguhnya dunia pada awal mulanya tidak seperti yang kita saksikan hari ini. Pada mulanya Allah merancang dunia ini dengan sempurna, dengan amat sangat baik. Saya tulis di sini rancangan. Ya, tulisan saya nggak bagus, nggak apa-apa ya, tapi kebaca ya. Bapak Ibu tulis masing-masing rancangan Allah. Pada mulanya Allah merancang dunia ini dengan sempurna, tidak kurang apapun. Tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya kejahatan. Manusia saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak ada. Pada mulanya dunia ada di dalam kondisi yang amat baik. Segala sesuatu tertata secara harmonis. Tuhan berhubungan dengan baik dengan manusia. Manusia berhubungan baik dengan Tuhan. Manusia berhubungan baik juga dengan seluruh ciptaan yang lain. Manusia tinggal di dalam kondisi yang bahagia, di dalam kemuliaan, karena tidak ada hal yang buruk. Tidak ada polusi, tidak ada virus. Segala sesuatu pada mulanya Allah ciptakan begitu amat sangat baik. Manusia memiliki keintiman relasi dengan Tuhan. Tetapi kenapa dunia bisa seperti hari ini? Saudara, something happen. Ada sesuatu yang terjadi. Manusia memutuskan untuk tidak mau lagi hidup di dalam rancangan Allah. Dia ingin memisahkan diri dari Allah dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan memuliakan Allah. Tetapi manusia pada satu titik mengatakan tidak ingin lagi untuk tunduk dan taat kepada Allah, tetapi dia ingin menentukan sendiri hidupnya dan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Itulah yang terjadi sehingga dunia bisa seperti hari ini. Dan itulah
yang disebut dosa. Tulis dosa. Saudara sudah bikin anak panah tadi dari rancangan Allah, ya. Tulis di atas anak panahnya dosa. Dan dosa inilah yang kemudian mengakibatkan, saudara tulis, kerusakan. Dosalah yang mengakibatkan segala kerusakan yang kita saksikan hari ini. Dosa mengakibatkan rusaknya relasi manusia dengan Allah. Manusia menjadi takut, tidak lagi merasa dekat dan intim, tetapi manusia menjadi takut kepada Tuhan. Tetapi sekaligus manusia juga ingin menjauhi Tuhan, memusuhi Tuhan di dalam hatinya dan seluruh hidup dan tindakannya dengan tidak mempedulikan Tuhan, melainkan mempedulikan dirinya, keinginannya, ambisinya, tujuannya. Saudara, maka akibat manusia memisahkan diri dari Tuhan, timbullah segala sesuatu yang buruk. Oleh karena Tuhan Allah adalah sumber segala kebajikan, sumber kehidupan. Ketika manusia memilih meninggalkan Allah, maka terjadilah segala hal yang rusak. Saudara, manusia mengalami kerusakan di dalam relasi dengan sesamanya. Orang saling membunuh, saling menipu, saling memanfaatkan. Orang saling merampas, mengambil, menindas. Hari ini kita melihat betapa relasi manusia dengan manusia menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh apapun juga. Saudara, kita menyadari kerusakan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Tempat di mana kita semua bertumbuh dari kecil diasuh sampai besar. Di dalam keluarga, kalau kita mau jujur, kita menyaksikan betapa nyata kerusakan itu. Saudara, di dalam keluarga, kita sering menyaksikan bagaimana pertengkaran dan konflik. Masing-masing kita punya pengalaman experience. Ya, mungkin kita melihat orang tua kita tidak menjadi contoh dan teladan. Mungkin sering terjadi kekerasan baik secara verbal, secara fisik. Mungkin kita sebagai anak juga pernah merasakan kita diperlakukan tidak sepatutnya. Sehingga kita pun melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Mungkin kita pernah merasa diabaikan oleh keluarga, ditolak. Mungkin kita pernah mengalami kekerasan oleh orang tua kita. Kita pernah di-abuse. Bahkan mungkin saja ada di antara kita yang mengalami pengalaman perceraian di dalam keluarga. Segala yang buruk kita lihat ada di dalam keluarga kita. Sekalipun juga ada hal-hal yang baik. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kerusakan itu sudah sampai di dalam keluarga. Saudara, kita melihat masyarakat pun rusak. Ya. Ada kriminalitas, ada orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan narkoba. Ada orang yang kita melihat di masyarakat semakin permisif, ya, pergaulan bebas, free sex, menjadi sesuatu yang semakin umum dan lazim. Saudara, bahkan di dalam diri kita sendiri, kita menyadari betapa diri kita juga rusak karena dosa. Jujur, siapa di antara kita yang berkata, saya bukan orang yang egois? Karena kita semua pada dasarnya egois. Kita selalu bertindak, berpikir, merasa pusatnya adalah diri kita. Kita sering punya pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat, yang kotor. Kita sering berkata-kata yang kasar. Kita sering berlaku tidak adil, bersikap tidak jujur. Kita sering menyimpan kemarahan dan kebencian, ya, prasangka buruk, sikap menghakimi. Kita menyadari.
Dan sebagai manusia, kita semua berusaha mengatasi kondisi dosa, kerusakan yang diakibatkannya dengan berbagai cara. Saya gambar lagi. Ada orang yang berusaha mengatasi kerusakan karena dosa dengan berbuat baik. Dengan banyak melakukan hal-hal yang baik, ya, amal perbuatan yang baik, berusaha untuk melakukan tuntutan-tuntutan agama. Ada orang yang berusaha mengatasi kerusakannya dengan mendapatkan cinta dari manusia, cinta dari seorang pria atau wanita. Berpikir bahwa kalau saya mendapatkan cinta, maka hidup saya akan bahagia dan masalah saya akan bisa diatasi. Ada orang yang berusaha mengatasi hidupnya dan masalah-masalah yang ada dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, education. Terus belajar semakin banyak pengetahuan dengan berpikir semakin saya punya pengetahuan, semakin saya bisa membereskan dan mengatasi persoalan-persoalan hidup saya. Tetapi ada juga orang yang berusaha untuk menemukan keutuhan hidupnya dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena dia berpikir, dengan uang saya bisa mengatasi segala hal dalam hidup saya. Dan saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya semua itu tidak bisa membawa kita keluar dari kerusakan karena dosa, tetapi hanya berputar-putar dan kembali kepada kondisi kita. Saudara, dan semua itu pada akhirnya hanya akan berujung kepada, tulis ya, maut. Sebab Alkitab berkata, dosa endingnya itu adalah membawa kita kepada maut. Upah dosa adalah maut. Saudara, apakah masih ada harapan bagi kita? Puji Tuhan, Allah tidak meninggalkan dunia dan manusia yang rusak karena dosa. Allah mengasihi dunia ini dan Allah menyediakan jalan dalam masalah ini. Di dalam lingkaran yang ketiga, saudara buat, Allah menyediakan jalan bagi kita di dalam Injil. Saudara tulis Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik bahwa Allah mengasihi dunia yang sudah rusak, mengasihi kita, manusia yang sudah rusak karena dosa. Yaitu, Dia sendiri yang datang untuk menolong, mengatasi masalah karena Dia tahu bahwa masalah kerusakan karena dosa tidak mungkin kita bisa bereskan dan atasi. Injil adalah Yesus Kristus. Dia yang adalah Tuhan. Dia datang, saudara bisa buat anak panah. Dia datang ke dunia ini, masuk ke dalam dunia yang rusak ini. Dia menjadi manusia. Dia menjalani hidup yang sepenuhnya sesuai dengan rancangan Allah. Dia tidak berbuat dosa. Di dalam hidupnya, Yesus melayani orang-orang banyak. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mempedulikan orang-orang yang miskin dan terlantar. Dia memberitakan tentang kasih Allah. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah yang datang di dalam dirinya melalui pelayanannya. Tetapi
Justru karena itulah dia ditolak dan kemudian dia disalibkan. Saudara gambar salib di sini. Yesus ditolak dan disalibkan oleh manusia yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Tetapi Alkitab berkata bahwa sesungguhnya dia disalibkan dan mati karena menanggung dosa-dosa kita. Dia mati dan disalibkan karena dia memikul kejahatan kita. Seharusnya kita yang dihukum dan menerima ganjaran atas dosa dan kejahatan kita. Tetapi semua ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi hari yang ketiga setelah dia mati, dia bangkit kembali. Kita gambar panah berikutnya. Dia bangkit mengatasi kematian, mengalahkan kuasa maut. Kebangkitannya memberikan harapan di tengah kesuraman dan kengerian setiap manusia karena maut, bahwa ada kehidupan di balik kematian. Bahwa di dalam Yesus ada kuasa kehidupan yang lebih besar dari kuasa dosa dan maut. Dan sesungguhnya inilah kabar baik bagi kita yang berdosa dan yang telah rusak ini. Bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi ada harapan di dalam Yesus yang telah mati karena dosa dan bangkit mengalahkan kuasa dosa. Tetapi kita tahu bahwa ini semua adalah hal yang baik, hal yang membawa harapan, tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kita kalau kita tidak memberikan tanggapan atau respon. Maka, kalau kita rindu bahwa ini menjadi kabar baik juga bagi kita dalam hidup kita, kita harus memberikan respon. Nah, kita gambar panah. Menghubungkan lingkaran kedua dan ketiga. Kita harus bertobat. Kita tulis bertobat. Dan percaya. Apa bertobat itu? Bertobat itu artinya kita pertama-tama mengakui kerusakan kita karena dosa. Dan kita tidak sanggup mengatasinya. Kita butuh pertolongan dari luar, dari atas, yaitu dari Tuhan. Kita butuh dosa kita itu diampuni. Karena kita sadar kita nggak bisa menyelesaikannya dengan segala upaya perbuatan kita. Percaya itu artinya apa? Percaya itu artinya kita lepaskan sama sekali pegangan kita dari segala sesuatu yang kita jadikan pegangan. Mungkin itu diri kita sendiri yang kita jadikan sebagai andalan. Kebaikan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Percaya artinya kita lepaskan pengandalan akan diri kita sepenuhnya, lalu kita berpegang hanya kepada Yesus yang telah datang memberikan penebusan dosa bagi kita. Kita berpegang mengandalkan hanya kepada kasih dan kuasanya dan kebenarannya yang dia sudah lakukan di dalam Injil. Itu artinya bertobat dan percaya. Sehingga ketika kita bertobat dan percaya, maka kita memiliki relasi dengan Yesus. Dan sebagai akibatnya bahwa kita ada
di dalam Yesus, kita memiliki relasi dengannya, maka kita gambar panah yang terakhir. Maka relasi kita yang semula telah rusak oleh dosa dengan Allah, sekarang dipulihkan. Nah, kita tulis di sini, dipulihkan. Relasi kita dengan Allah sebagai sumber hidup, sumber kebaikan, sumber kebenaran yang tadinya rusak, di dalam Yesus sekarang dipulihkan. Kita sekarang boleh memiliki relasi yang kembali diperdamaikan. Kita boleh berdamai dengan Allah. Tadinya kita memusuhi Allah, kita menjauhi Allah, sekarang kita boleh berdamai dengan Allah melalui Injil. Hidup kita yang tadinya tidak memiliki arah tujuan yang pasti, sekarang kita mulai boleh melihat kita punya tujuan. Kita punya makna yang baru di dalam melihat hidup. Kita mulai bisa mengarahkan hidup kita kepada rancangan Allah. Kita mulai bisa menjalani hidup ini mengikuti. Nah, tulis mengikuti rancangan Allah. Dan kita akan bertumbuh dari hari ke hari untuk semakin memiliki relasi dengan Allah, bertumbuh. Kita masih bisa jatuh dosa, tapi kita sekarang sudah di dalam Injil. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tahu kemana kita harus kembali. Kita harus kembali selalu kepada Injil, karena di dalam Injil kita boleh mendapatkan anugerah dan pengampunan. Dan kita kembali ditolong untuk berjalan kepada tujuan yang baru. Kita sekarang memiliki hidup yang baru. Tulis, hidup baru. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi sekarang kita hidup di dalam anugerah Allah, yaitu Injil. Nah, sekarang tulis ya, pertanyaan. Tulis pertanyaan. Ini untuk mengingatkan kita bahwa di akhir dari presentasi kita, kita perlu bertanya kepada orang yang kita sedang presentasikan. Apakah saudara mau hidup saudara dipulihkan? Relasi saudara dengan Allah dipulihkan. Saudara boleh memiliki tujuan hidup yang penuh makna. Hidup saudara diubahkan menjadi baru. Dosa-dosa saudara diampuni. Apakah saudara mau mengalami hal itu? Ataukah pilihan lain saudara tetap berada di dalam kondisi kerusakan yang pada akhirnya hanya membawa kepada maut? Manakah yang Anda pilih? Selesai. Oke? Saudara, walaupun saudara hanya menggambar, saudara hanya mendengar Bapak Ibu, tetapi at least saudara itu jadi satu hal yang kita bisa ikuti alurnya, dan nanti saudara bisa praktek lagi di rumah. Ya, tentu saja, saudara, saya ingin katakan bahwa Three Circle ini sifatnya fleksibel. Saudara bisa masukkan di sini bukan saja deskripsi secara umum tentang kerusakan yang pada akhirnya membawa kepada maut, tetapi saudara bisa masukkan di situ our story of brokenness. Jadi waktu saudara menjabarkan tentang bagian brokenness, kerusakan, saudara bisa masukkan justru pengalaman real hidup saudara, kerusakan hidup di dalam keluarga saudara, experience saudara terhadap jatuh bangun di dalam dosa, dan bagaimana pada akhirnya Allah boleh membawa saudara sampai pada hari ini.
ketika saudara mengalami anugerah Allah di dalam Injil. Saudara di sini juga, selain saudara menjelaskan tentang Injil itu apa, saudara membagikan juga experience di sini. Saudara bisa bagikan itu. Tapi saya ingin memberikan ingatan, ya, semacam satu hal yang saudara tidak boleh miss, tidak boleh lupa di dalam presentasi tentang Injil, yaitu apa? Yaitu tentang Yesus. Di dalam pembelajaran kelompok waktu praktek simulasi, kemarin di Young Couple saya juga menemukan hal yang sama, bahwa seringkali kita miss atau lemah di sini. Padahal justru di sini adalah intinya. Saudara, jangan sampai saudara ngomong semua segala sesuatu tapi Yesusnya miss. Ya. Saudara, di sini perlu sekali menekankan inti daripada berita Injil itu adalah pribadi Yesus yang datang, inkarnasi, lalu mati, menebus, dan kemudian bangkit. 3 hal ini, saudara jangan sampai miss. Karena saudara, satu-satunya cara dan jalan yang Allah sediakan untuk mengatasi dosa dan kerusakan karena dosa adalah melalui karya Kristus. Tidak di dalam cara yang lain. Oke, saudara sampai di sini. Sekarang kita lihat klip yang sudah coba dibuat, walaupun ini belum sempurna, ini nanti akan terus disempurnakan, tapi saya mengucapkan terima kasih. Pak Stanley sudah bantu sebagai narator, Saudari Preti sebagai ilustrator, dan Pak Yuzar sebagai editor. Ya, silakan, boleh ditayangkan. Kita hidup di tengah dunia di mana penderitaan dan kerusakan terjadi di mana-mana. Perang, kemiskinan, sakit penyakit, kematian merupakan realita yang tidak dapat disangkali. Apakah kerusakan ini sudah terjadi sejak mulanya? Sesungguhnya tidaklah demikian. Pada mulanya, Allah merancang dan menciptakan dunia ini dengan sempurna. Semuanya sungguh amat baik. Segala sesuatu ada dalam tatanan keindahan dan relasi yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan seluruh ciptaan. Tidak ada kesakitan, penderitaan, dan kematian. Manusia hidup bersama Allah, memiliki relasi yang intim dengan Allah dalam kemuliaan dan kebahagiaan, tidak kurang suatu apapun yang baik. Tetapi kemudian, manusia menolak rancangan Allah dan memilih untuk mengikuti rancangannya sendiri. Inilah yang disebut dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Manusia tidak lagi hidup bagi Allah dan memuliakan Allah sebagaimana tujuan ia diciptakan, melainkan hidup bagi dirinya sendiri dan ingin menjadi Tuhan atas dirinya. Sebagai akibat dari dosa, maka terjadilah kerusakan atas dunia dan semua bagian hidup manusia. Relasi kita dengan Allah menjadi rusak, manusia menjadi takut sekaligus menjauh dan memusuhi Allah dalam hatinya. Dosa semakin menguasai hidup manusia. Relasi manusia dengan sesamanya juga mengalami kerusakan. Manusia saling menyakiti dan melukai, saling memangsa dan memanipulasi. Masyarakat mengalami kerusakan, keluarga-keluarga juga mengalami kerusakan. Terjadi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan dan perceraian. Sebagai individu, kita juga mengalami berbagai kerusakan akibat dosa. Kerap kita bersikap kasar dan egois, mudah menghakimi, bersikap tidak adil, tidak jujur, licik, munafik, serakah, dan berpikir jahat, penuh tipu muslihat dan hawa nafsu. Kita pun mengalami kekecewaan, kemarahan, kepahitan, putus asa, duka cita, cemas, khawatir, dan takut. Dan segala kerusakan ini pada akhirnya akan membawa hidup manusia berujung pada maut. Di tengah keadaannya, manusia berusaha menemukan jalan untuk mengatasi kerusakannya agar menemukan kembali keutuhan hidupnya. Sebagaimana berupaya dengan beragama dan berbuat baik, yang lain berusaha menemukan solusi pada cinta seorang pria atau wanita. Ada yang mengejar jenjang pendidikan dan pengetahuan, yang lainnya berusaha meraih kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan dunia. Namun tidak satupun dari semua itu mampu memperbaiki dan mengatasi masalah dosa dan segala kerusakan yang telah terjadi. Pertanyaannya itu adalah, masih adakah harapan bagi kita?
Sesungguhnya ada kabar baik bagi kita. Allah tidak membuang dunia dan manusia yang telah rusak karena dosa. Allah mengasihi kita dan dunia ini. Ia menyediakan jalan di dalam Injil. Apa itu Injil? Yesus, Dia adalah Tuhan. Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjalani hidup yang sesuai dengan rancangan Allah. Ia tidak berbuat dosa. Sepanjang hidupnya, Yesus melayani orang banyak, menyembuhkan orang sakit, memperhatikan orang yang lemah dan terbuang. Yesus mengajarkan tentang kasih Allah dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah yang telah datang melalui dirinya dan pelayanannya. Akan tetapi, ia ditolak dan disalibkan. Sesungguhnya, Yesus mati karena menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tetapi setelah 3 hari, ia bangkit dari kematian. Inilah peristiwa sejarah yang membuka harapan melampaui segala kerusakan dan kengerian manusia akan maut. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa pembalikan, kuasa kebangkitan dan hidup yang lebih besar dari kuasa dosa dan maut. Inilah Injil, inilah kabar baik itu. Namun sekedar mengetahui saja tidak mengubah hidup kita. Kita perlu meresponinya dengan bertobat dan percaya. Bertobat artinya kita mengakui kerusakan kita dan ketidakberdayaan kita mengatasi dosa, lalu berpaling meninggalkan dosa dan datang kepada Yesus. Percaya artinya kita berhenti mengandalkan diri sama sekali, lalu mempercayakan diri sepenuhnya hanya pada Yesus, pada kebenarannya, pada kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Di dalam Yesus kita diterima oleh Allah. Relasi kita dengan Allah dipulihkan kembali. Kita menerima hidup yang baru dan bertumbuh. Desain rancangan Allah yang sempurna sampai akhirnya kelak kita berjumpa dengan Allah dan hidup bersamanya selama-lamanya dalam langit dan bumi yang baru. Untuk itu, apakah Anda bersedia membuka hati Anda kepada Yesus, bertobat dan percaya bahwa Ia telah mati menggantikan kita untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan bangkit untuk memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal? Apakah Anda berharap relasi Anda dengan Allah dipulihkan kembali dan Anda hidup dengan arah tujuan sesuai rancangan Allah? Atau Anda memilih tetap berada dalam kerusakan akibat dosa yang akan membawa Anda berakhir pada maut? Manakah yang Anda pilih? Ya, saudara, demikian. Saya berharap bahwa kita sudah memahami konsep dan alur dan kita bisa mulai latihan dan praktek sendiri sampai nanti kita sendiri juga bisa lebih lancar, lebih mengalir pada waktu kita mempresentasikan itu kepada orang lain. Saya mendorong para orang tua, beritakanlah Injil kepada anak-anak kita. Dan kita bisa belajar melatih metode ini, pertama-tama adalah untuk anak-anak kita. Ya. Kita masuk bagian berikutnya, saudara. Maka setelah kita belajar, saudara ya, 3 circle ini, kita akan berpikir dan memohon Tuhan menolong supaya kita juga bisa sungguh-sungguh menjadi agent, misi Tuhan di tengah dunia melalui KIAT ini ya. KIAT ini adalah akronim. Yang pertama adalah K, itu kenali. Saudara, kita perlu belajar melihat, mengamati lingkaran pengaruh yang kita punya di dalam relasi keseharian kita dengan berbagai macam orang-orang yang kita temui, yang kita kenal sehari-hari. Itu adalah level kita punya relasi secara natural, alami. Mungkin itu dengan rekan kerja di kantor, mungkin itu dengan teman-teman di sekolah, dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa mengenali kelompok orang-orang yang selama ini kurang terperhatikan. Orang-orang yang mungkin kita nggak terlalu suka untuk bergaul dengan kelompok ini. Biasanya ini kelompok orang-orang yang terpinggirkan, yang terbuang, yang terlantar. Mungkin bisa mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sering memang menimbulkan masalah, saudara ya. Jadi pertama kita perlu mengenali
dan kita tulis nama-nama mereka, kita bawa dalam doa. Kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya hati mengasihi nama-nama ini, karena mereka Engkau tempatkan ada di dalam lingkup pengaruh hidup saya, di mana saya memiliki relasi dengan mereka. Yang kedua, investasikan. Investasikan ini bicara memang mengenai sesuatu yang kita taruh, sesuatu yang kita bayar harga. Investasi adalah sesuatu yang kita bersedia untuk berikan waktu kita. Itu yang paling utama. Tenaga, pikiran, hati kita, uang kita. Artinya, saudara, kita bukan saja membagikan berita Injil, tapi kita juga belajar untuk membangun hubungan secara lebih dekat bersama-sama dengan orang-orang yang kita sudah kenali, yang kita sudah identifikasi di awal. Saudara, Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8 mengatakan bahwa kami ada di tengah-tengah kamu dengan satu kerinduan dan cinta yang besar. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, jadi investasikan ini adalah kita bukan sekedar mau membagikan berita Injil, tetapi hidup kita sendiri. Saudara, ini akan sangat menolong kalau kita mau membangun satu kedekatan dengan orang-orang yang perlu mendengar Injil ini melalui minat kita, melalui hobi kita, melalui passion kita, karena kita akan menjalaninya juga dengan lebih gembira, ya, bersama-sama. Misalnya kita suka naik sepeda bareng-bareng, ada teman naik sepeda kita yang perlu mendengar Injil. Nah, di situ kita bisa membagi waktu kita karena kita sama-sama menikmati juga bersepeda dengan dia. Ya, lain masalahnya kalau kita nggak suka bersepeda, tapi kita ingin menjangkau orang yang kehidupannya hobinya bersepeda, kita terpaksa gitu loh harus. Ya, it's okay, itu juga nggak apa-apa. Tapi lebih gampang kalau kita pun sama-sama menikmati itu bersama-sama dengan dia, begitu, ya. Dan kita bisa ada kesempatan untuk berbagi kabar baik kepadanya. Kemudian A itu adalah ajaklah. Ajaklah untuk dia boleh melihat keindahan Injil dengan kita membagikannya, memberitakannya. Kita bisa gunakan pendekatan metode 3 lingkaran. Saudara, 3 lingkaran ini kita sudah belajar. Nah, kadang-kadang mungkin kita tidak ada kesempatan untuk menggambar. Tetapi kalau ada kesempatan untuk menggambar, kita harus gunakan. Karena verbal, audio, ditambah dengan visual, itu akan jauh pengaruhnya lebih kuat untuk seseorang di dalam memahami dan belajar sesuatu. Kalau kita hanya menjelaskan secara kata-kata verbal, dibanding kita menjelaskan dan kita menggunakan gambar sederhana, orang akan jauh lebih bisa menangkap dan menyerap penjelasan kita ketika kita juga menggunakan gambar atau visual. Saudara, ajaklah untuk mereka boleh melihat keindahan rancangan Allah dan kasih Allah di dalam Injil bagi manusia dan dunia ini. Tetapi kemudian juga kita mengajak mereka untuk bisa bergabung dengan komunitas, dengan kelompok kecil kita. Maka sebenarnya ini juga adalah proyek kelompok nanti, masing-masing kelompok setelah Life on Mission memikirkan bagaimana bisa mengajak orang-orang yang belum percaya yang kita ingin jangkau untuk bisa juga turut ya merasakan komunitas orang-orang percaya yang hidup di dalam Injil, yang hidup saling mengasihi itu, sehingga dia pun juga boleh merasakan itu. Dan yang terakhir adalah T, tingkatkan. Tingkatkan ini memang kalau kita belajar dari bahan, ini terjadi melalui pemuritan. Jadi sebenarnya Life on Mission ini adalah satu awal dari gereja belajar berusaha untuk memperlengkapi Bapak Ibu semua jemaat kita semua. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan, kami pun juga belajar kembali, saudara, melalui Life on Mission ini. Saudara,
supaya kita bisa sama-sama semakin terus diasah dan diperlengkapi menjadi agen-agen Kristus, ya, yang dipanggil untuk berbagian di dalam misi Allah di tengah dunia ini. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Saudara boleh ditampilkan foto-fotonya. Ini saya sudah minta izin sama ada ibu itu ya, anak daripada seorang yang sudah berusia ini. Ibu itu namanya Ibu Lani. Jadi ceritanya tanggal 21 kemarin ya, setelah Pendeta Free itu berkhotbah selesai siang, saya dan Ibu Nelly menemani Pak Free dan Semu ya makan siang. Setelah selesai makan siang kira-kira jam 1:30 begitu ya, kembali ke rumah ya, kami istirahat. Baru mulai kami masuk kamar beristirahat sejenak, ada telepon. Telepon masuk ke handphone saya. Tadinya saya tidak mau angkat karena ada tidak muncul nama. Ya, jadi karena saya melihat ini siapa ya? Tapi entah bagaimana waktu itu saya melihat kayaknya kok ini gambar profil picture-nya saya pernah lihat ya. Lalu saya angkat. Begitu ya. Saya angkat, rupanya ini telepon dari salah seorang staf senior sinode kita ya, Ciweni, yang bilang begini, Pak Martin boleh minta tolong nggak, ini ada orang yang perlu diinjili. Ya saya di tengah kondisi begitu ya, siang-siang begitu, saya bingung, siapa Bu? Saya tidak kenal. Dia bilang ini adalah yang pertama kali saya tangkap ini familinya ya, punya orang tua, di mana anaknya ini merasa papanya ini belum sepenuhnya percaya dan papanya ini kondisinya sudah kritis. Jadi butuh ada orang yang datang untuk menginjili. Gitu ya. Saya tanya di mana? Di Siloam Karawaci, di rumah sakit. Ya, saya hampir saja berpikir, boleh nggak saya minta tolong pendeta GKI Karawaci, pendeta Arifin. Tapi saya tidak katakan itu. Oke, kalau gitu saya boleh minta nomor handphone anaknya supaya saya bisa tanya lebih lanjut, lebih jelas ya. Ini kondisinya bagaimana dan dalam konteks apa sih begitu ya. Jadi setelah saya hubungi anaknya, kita janjian ketemu di Siloam, di Siloam yang B ya, bukan Siloam yang gedung depan, tapi yang gedung belakang. Jadi ketemu, karena saya tanya apakah memang harus swab dulu atau PCR, dia bilang nanti saya turun deh, nanti saya yang ajak masuk. Nah jadi minggu sore itu saya masuk, dan saya juga tidak menyangka bahwa papanya ini namanya Bapak Tua ya, Tua Kokong. Itu waktu saya dan Ibu Nelly masuk, itu sadar. Karena sebelumnya saya dapat info ini sudah kritis, sudah nggak sadar. Waktu kita masuk, masih sadar, masih cukup seger, gitu ya. Dan bisa berinteraksi, walaupun dia susah ngomong karena banyak slam gitu ya. Jadi saya tidak berlama-lama, saya bicara sebentar, tanya apa yang diharapkan untuk memastikan, untuk memberitakan Injil dalam kondisi yang seperti ini. Pak anaknya bilang, iya, boleh nggak tolong Papa diinjili lagi. Lalu saya ambil kertas itu, kertas putih. Yang memang saya sudah bawa dari rumah. Saya juga sudah siapkan spidol. Saya gambar itu. Dari gambar yang kanannya, saya gambar 3 lingkaran. Karena kita sedang belajar 3 lingkaran, bukan? Saya sendiri dilengkapi. Dan pada saat itu saya ngomong sama Ibu Nelly, kenapa ya kok Ciweni bisa telepon papi ya? Apa karena kita lagi live on mission ya? Dan kebetulan memang ada kesempatan seperti ini, jadi kita yang diminta sama Tuhan untuk layani. Begitu. Dan Bapak ini di tengah-tengah ini dia menangis. Ya, saya sendiri juga jadi terharu, tapi saya melihat bahwa pada waktu saya menjelaskan ini, dia memperhatikan dan kemudian dia bereaksi, dia memberi respon. Dan waktu saya tanya, mau enggak Pak Tua percaya dan menerima Yesus? Supaya Pak Tua boleh diampuni dan diselamatkan. Dia mengangguk. Lalu saya bilang sama Ibu Lani,
Bu, lihat ya, Papa mau nih. Ya, confirm ya, Papa mau. Kita berdoa, setelah berdoa, kita bicara-bicara lagi sebentar. Setelah itu, sudah saya pamit pulang. Lalu ada WhatsApp bahwa itu hari Minggu ya, hari Seninnya pulang. Pulang dalam kondisi tidak ada perbaikan, jadi bawa pulang ke rumah. Hari Jumat saya dapat kabar, sudah meninggal. Dan Ibu Lani sempat komunikasi lagi, dan dia bilang dia bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di akhir hidup papanya. Nah saudara, saya membagikan ini karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana kesempatan atau opportunity itu bisa datang. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Dan kita perlu berdoa dan siap sedia. Kapanpun kesempatan itu bisa terjadi. Saudara, memang tadi kiat itu adalah kita perlu berupaya untuk menciptakan peluang dan kesempatan melalui kiat tadi. Ya, saudara, kita kenali, kita investasikan, kita ajak, kemudian kita tingkatkan. Tapi kadang, saudara, kesempatan itu bisa datang tiba-tiba begitu saja. Di luar dugaan dan rencana kita. Karena itu kita harus siap. Baik atau tidak baik waktunya, sebagaimana firman Tuhan. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Saya berdoa, saya mendorong jemaat. Biar kita semua sebagai orang percaya, melalui Life on Mission, kita bisa belajar untuk membagikan berita Injil itu sendiri. Kalau itu terjadi dalam keluarga kita, bahkan keluarga inti kita, jangan sampai kita harus bergantung tunggu hamba Tuhan dulu datang. Kita semua sekarang sudah diperlengkapi. Mari kita gunakan. Mari kita berdoa. Karena kita mengandalkan Roh Kudus, bukan hamba Tuhan. Kita mengandalkan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk membagikan berita Injil itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua jemaat GKI Gading Serpong supaya pembelajaran Life on Mission ini sungguh-sungguh kita boleh terapkan dan kita boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang begitu menakjubkan dan indah boleh dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami jemaat-Mu boleh belajar tentang Injil. Setelah kami pertama-tama boleh mengalami keselamatan itu di dalam Injil-Mu. Di dalam program Life on Mission kami belajar supaya kami boleh dilengkapi untuk membagikannya. Tuhan, bantulah kami. Berikan kepada kami roh yang rela dan keberanian untuk membagikan Injil-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami yang perlu untuk mendengarnya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.